Selamat mendengarkan. Apa? Aku tidak salah dengar, Sian. Secepat itu suasana berubah. Beberapa waktu lalu dia baru saja terbahak bersama teman-temannya. Kini Sian dibuat sampai tidak berani bersuara kalau mendengar pengakuan Sian di hadapannya. Iya, tanpa terduga hari ini Sian datang dengan membawa berita yang sama sekali tidak mengenakan hati. Istrinya sakit. Saat ini sedang menjalani perawatan di sebuah rumah sakit di Bandung. Saudara kembarnya mengetahui berita ini dari Kiai Husein sendiri. Wajar saja belum pulang, sang istri ternyata tumbang tanpa sepengetahuannya. Bagaimana keadaannya, Sian? Entahlah, jujur aku sebenarnya takut mengatakan hal ini, Sian. Sian khawatir, tapi jika tidak dia utarakan alangkah kasihannya Zelina. Kakak iparnya itu terus memanggil nama Sian dalam tidurnya. Hal itu disampaikan oleh Kiai Husein dan membuat Sian berakhir di sini menemui Sian. Katakan saja, Sian, istriku kenapa? Apa mungkin kandungannya bermasalah? Desak Sian meminta Sian segera menjelaskan apa yang terjadi sebenarnya. Sian yang juga memiliki istri jelas saja paham bagaimana perasaan Zelina. Hingga dia tidak punya pilihan lain dan menceritakan apa yang terjadi di kediaman Kiai Husein sebenarnya. Zelina sudah dirawat selama 3 hari. Dan selama itu pula hanya Sian yang dia mau. Mendengar penjelasan saudaranya, Sian menitikkan air mata. Dan kini mengusap kasar wajahnya. Pamit ke Bandung hanya untuk merasakan kebersamaan bersama keluarga. Zelina justru tumbang, dan hal itu jelas saja membuat Sian menyesali keputusannya memberikan izin pada sang istri. Dia sangat merindukanmu, Sian. Kau tahu bagaimana perasaan ibu hamil sebenarnya? Membayangkan Zelina saja hatiku sakit. Bagaimana dengan dirinya? Sejak awal, Sian paling tidak setuju dengan keputusan Sian menyerahkan diri. Akan lebih baik, dia pergi jauh dan mereka hidup bebas di negeri antah berantah yang sekiranya memang tidak bisa digapai pihak berwajib lagi. Hanya ini yang Sian takutkan, jika Sian belum menikah sah-sah saja, karena tidak yang tersakiti nantinya. Namun melihat semua yang terjadi begini, Sian hanya menghela napas kasar dan benar-benar menyayangkan keputusan Sian. Padahal pria itu mampu bebas dan tanpa jejak. Tapi tetap saja keputusan yang Sian ambil lagi-lagi karena ingin terbebas dari rasa bersalah. Aku tahu. Tapi Sian, aku terkurung di sini. Mau bagaimana lagi? Mereka tampak terdiam beberapa saat. Sian sudah menyaksikan bagaimana gusarnya Sian saat ini. Sementara Yuda yang sejak tadi memantau dari belakang, mulai memiliki firasat buruk kalau Sian menatap ke arahnya. Bukan karena takut Sian berbuat jahat padanya, akan tetapi dia tengah mengkhawatirkan nasib bosnya itu. Jangan tanya saya, Tuan. Cih, kau bertingkah seolah orang asing sekarang. Kesal Sian murka kalau Yuda seolah angkat tangan dan tidak ingin ikut campur urusan mereka. Yuda tengah meramal nasib bosnya dalam beberapa saat ke depan. Sian memang kerap memiliki rencana di luar. Tatapan tak terbaca yang kini tertuju pada Sian disadari juga pada akhirnya oleh Presiden Direktur MN Group itu. Kenapa kau melihatku begitu? Aku tahu kau sangat menyayangiku, Zee. Untuk yang terakhir kali, bisakah kau membantuku? Tanya Sian yang berhasil membuat Sian tiba-tiba mengalihkan pandangan. Sama halnya seperti Yuda, firasat pria itu mendadak tidak enak kala Sian menggenggam jemarinya. Beberapa saat kemudian, mimpi buruk itu benar-benar nyata kala Sian memintanya bertukar posisi dan menggantikan Sian di penjara untuk beberapa hari. Kau gila, aku tidak mau. Ayolah, Zee. Anggap saja balas budi. Dulu, kita juga pernah bertukar posisi sewaktu kau ingin menceraikan Natalia. Ucap Sian yang mendadak hitung-hitungan dan berhasil membuat Sian pucat pasi. Tapi di penjara, yang benar saja. Dia tahu, jasa Sian dalam pernikahannya bersama Sheila luar biasa. Akan tetapi jika harus meminta dibalas saat ini, bagaimana bisa Sian mampu? Kau jangan gila, Sian. Kita bisa lakukan hal ini tanpa harus tukar posisi. Kau yang membunuh, kenapa aku yang kena getahnya? Sian menggeleng cepat. Belum apa-apa dia sudah khawatir dirinya pulang tinggal nama jika harus merasakan bagaimana kehidupan di dalam penjara. Tinggal di rumah Sheila saja dia takut dengan hewan dan lainnya. Lantas, Sian meminta dia merasakan penderitaan itu. Dasar gila. Sian, bukankah Mama selalu mengajarkan kita untuk berbagi? Berbagi kepalamu. Mama memang mengajarkan kita untuk berbagi dalam kebahagiaan, bukan penderitaan begini. Sekalipun memang harus pulang, kenapa tidak menggunakan kekuatan uang saja?
Semua itu bisa dilakukan jika memang terdesak. Namun sesaat kemudian Sean justru melontarkan sebuah pertanyaan yang membuat Sean bungkam. Bukan penjara yang aku khawatirkan, tapi Abrizam dan juga orang-orang di sini. Nathan dan Halim juga selalu mengawasiku. Belum lagi Irham. Dan satu lagi yang paling penting, aku punya tanggung jawab di sini, Zian. Alasan Sean memang cukup masuk akal. Tapi untuk kalimat terakhir, Zian agak sedikit butuh waktu untuk berpikir. Apa tanggung jawabmu? Aku mengajar ngaji teman-temanku sih. Sekandai, penting sekali alasan semacam itu sampai menjadi pertimbangan. Pria itu seketika menolak mentah-mentah. Lagi pula, andai dia masuk ke dalam penjara, mana mungkin bersedia melakukan hal semacam itu. Zian, demi istriku dan anakku, tolong, apa kau tidak kasihan? Aku bahkan belum pernah memeluknya semalam saja, Zee. Please. Huzai, tolong papa. Kan, Sean tahu sebenarnya ini bukan pilihan terbaik. Dia terpaksa meminta Sean menggantikannya untuk sementara. Meski sempat menolak, tapi setelah Sean memastikan bahwa Sean akan benar-benar aman di bawah perlindungan teman-temannya ketika di sel, Sean bersedia, meski pada akhirnya dia harus tetap mengeluarkan uang juga demi membuat semua rencana Sean mulus. Lagi dan lagi Yuda menjadi saksi dari aksi gila calon kakak iparnya. Hari itu juga mereka berangkat ke Bandung, dan tiba sebelum Isya, sudah tentu dengan dirinya yang berperan sebagai Sean. Sudah lama dia tidak mengenakan setelan jas dan kemeja yang sedikit kekecilan ini di tubuhnya. Ditemani Yuda, Sean menuju ke rumah sakit tempat Selina dirawat. Seperti yang mereka takutkan sejak awal, Abrizam benar-benar ada di sana, dan mereka sempat berpapasan di koridor rumah sakit. Sama sekali Abrizam tidak curiga dengan kehadiran Sean. Pria itu justru menyapa, dan sempat menjabat tangannya sebelum pergi. Seperti biasa, sifat munafik Abrizam memang luar biasa. Kedua pria berbadan gagah kini tiba di depan ruangan rawat Selina. Sean menerobos masuk sembari mengucapkan salam dengan suara yang cukup kecil. Tanpa mereka duga, Kiai Hussein dan Umi Rosita tengah menjaga putri bungsunya yang kini terlelap begitu tenang. Abi, Umi. Sean spontan mencium punggung tangan mertuanya. Hal itu sedikit berbeda dan sebagai orang yang mengenal Sean cukup dekat, jelas saja Kiai Hussein mengenal menantunya. Berbeda dengan Abrizam, yang semudah itu terkecoh karena melihat dia dengan balutan pakaian yang sedikit berbeda. Sean melangkah mendekati sang istri. Belum lama berpisah sejak pertemuan terakhir, tapi Sean melihat perubahan sang istri begitu nyata. Sepertinya benar, kata Sean. Selama sakit, Selina hanya menangis dan meratapi dirinya, hingga bawah mata Selina bahkan menghitam seperti itu. Terima kasih. Maaf, Abi tidak punya cara lagi. Selina benar-benar menyedihkan beberapa hari kemarin. Tidak perlu memberikan penjelasan panjang lebar. Sean menjadi lebih tenang kalau mengetahui jika mertuanya justru mengharapkan hal yang sama. Pria itu memang sempat mengutarakan keinginannya pada Sean. Meski terdengar mustahil, kini takdir Tuhan tampak berpihak. Dan mungkin hanya dengan itu Selina bisa lebih baik. Yuda, tunggu di luar ya. Sudah Yuda duga, tugasnya akan begini. Usai Kiai Hussein dan Umi Rosita pamit, Yuda juga dipaksa untuk pergi dari ruangan rawat Selina. Kedua bosnya ini memang sama-sama menyebalkan tepatnya. Lama, Kak? Tidak. 1 malam mungkin. Jawab Sean yang kemudian membuat Yuda mendengus kesal. Saat ini sudah bukan lagi jam kerja, maka dia bisa bersikap lebih santai pada Sean. Hanya ada mereka berdua saat ini. Sean menghela napas panjang, sebelum kemudian duduk di kursi yang biasa menjadi tempat Umi Rosita menjaganya. Sean menggenggam erat jemari Selina. Pria itu mengecup tangan sang istri berkali-kali, sembari menunggu dia bangun sendiri. Sudah lama dia tidak mengusik tidur istrinya begini. Sean yang tadinya hanya mengecup pergelangan tangan, kini beralih mengecup wajah dan bibirnya berkali-kali. Terakhir berjumpa di lapas, Selina mengatakan jika dia tidak mengidam seperti wanita pada umumnya. Namun setelah mendengar penjelasan Umi Rosita yang mengatakan jika Selina terang-terangan menginginkan Sean tidur di sisinya, seraya menangis, membuat Sean kembali merasa bersalah. Kecupan itu tidak dihentikan, hingga sepasang bola mata menatapnya secara perlahan. Assalamualaikum bidadariku. Mas ganggu tidurnya ya. Bak seorang suami yang pulang dari perjalanan bisnis. Begitulah cara Sean menyapa sang istri saat ini. Selina masih bergeming.
Hanya mata yang kian membasah dia perlihatkan pada Sean saat ini. Pergilah, Mas. Kenapa selalu masuk dalam mimpiku? Ucap Zelina dengan tatapan yang kini masih terus tertuju pada Sean, hingga pria itu tertawa sumbang. Istrinya mengira tengah bermimpi, hingga cubitan kecil di pipinya membuat Zelina sadar. Semua ini bukan mimpi. Tangan lemahnya menyentuh wajah Sean dengan begitu lembut, hingga Zelina mendaratkan pukulan, dan berhasil membuat Sean mengadu sakit. Sayang, Mendengar Sean yang kini bersuara, usai dia tampar, barulah Zelina tersadar jika pria di hadapannya ini memang benar suaminya. Dia yang sejak kemarin seakan tidak punya tenaga, kini beranjak bangun dan memeluk Sean begitu eratnya. Berbeda seperti kemarin, malam ini Sean benar-benar berada di hadapannya. Keinginan Zelina yang paling besar untuk tidur dalam pelukan Sean terkabul juga pada akhirnya. Zelina yang sejak kemarin seakan menanggung begitu berat bebannya, kini terhempas begitu saja kalau Sean benar-benar menemani tidurnya. apa dia nakal, Nah? Kemarin-kemarin iya, tapi semoga setelah bertemu denganmu tidak lagi. Ucap Zelina yang merasa bersyukur sekali malam Tuhan mengabulkan hayalannya untuk tidur dalam pelukan Sean. Is, kata Umi kamu ngidam ternyata. Kenapa tidak jujur kemarin? Aku sudah bilang mau tidur sama Mas di sana, tapi tidak boleh ya sudah. Jawab Zelina mengerucutkan bibir yang membuat Sean semakin gemas saja. Mana bisa? Mas tidak akan izinkan kalau itu. Begitu banyak yang mereka bicarakan malam ini. Bagaimana perasaannya saat ini membuat Zelina percaya dengan ucapan Sheila bahwa keinginan bayi dalam kandungan benar-benar tidak dapat ditawar. Malam terindah dalam 6 bulan terakhir setelah keduanya sama-sama tersiksa. Zelina yang terlelap dalam pelukan Sean kini mulai mendengkur pelan. Selamat tidur sayangku. Kalian berdua harus sehat. Jadilah kuat. Karena semua yang Abi lakukan saat ini hanya untuk kalian berdua. Tidak perlu menunggu lama Sean ikut tenggelam menyelami lautan mimpinya. Namun seketika dia mengingat bagaimana Sean malam ini. Apa mungkin dia mampu tidur di tempat itu? Entahlah. Yang terpenting saat ini Sean menuntaskan kerinduan istrinya lebih dahulu. Aduh, tapi kalau laki-laki itu menangis bagaimana?